kita sudah menginjak bulan Juni dari tahun 2025. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua, amin. Kasih-Nya selalu menyertai kita semua dimanapun kita berada. Oleh sebab itu, mari kita tidak sia-siakan momen kesempatan pada hari ini. Mari kita selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini ya Tuhan. Segala pujian dan kehormatan hanya kami berikan hanya ke dalam tangan-Mu, Raja segala Raja. Biarlah ibadah raya pada hari ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana terbaik Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. This
worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. 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 Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan dan pujian-pujian ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Untuk Engkau ya Tuhan, Raja segala raja. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Boleh kasih senyum dan salam ke kiri kanan depan belakang kita semua. Mari kita semua rasakan dan lihat kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, Yehova bagimu Tuhan.
Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Siap memuji Tuhan, mari berikan yang terbaik untuk Tuhan, Raja segala raja. Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia, itu nama di atas segala nama. Sembuhkan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya.
Dengan semangat memuji Tuhan sebagai saudara seiman, kini tiba saatnya untuk mempersiapkan hati kita secara masing-masing untuk menyambut firman Tuhan agar dapat menjadi harapan baru, pedoman baru, membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik sesuai dengan rencana terbaik Tuhan. Karena rencanamu adalah yang terbaik untuk hidup kami, ya Tuhan. Engkau yang paling mengerti kehidupan kami. Semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang
dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik di dalam hidup kami Tuhan, karena ada Tuhan di dalam hidup kami. Karena Engkaulah hidup kami menjadi berarti. Tanpa Engkau kami tidak berdaya. Kami kecil Tuhan, tapi kami punya Tuhan yang besar. Kami lemah Tuhan, tapi kami punya Tuhan yang kuat. Kami tidak berdaya, tapi kami punya juru selamat yang gagah perkasa. Dengan kesadaran itulah Tuhan, kami hadir di rumah-Mu yang kudus hari ini. Kami kembali berkumpul di bait Allah-Mu pagi ini Tuhan. Karena kami tahu hati kami perlu ditaburi oleh benih firman-Mu. Hati kami perlu disirami oleh siraman Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami perlu firman-Mu. Mari Tuhan, berkaryalah dalam hidup kami. Mari Roh Kudus, jamah hati kami. Hancurkan setiap kekerasan hati kami. Hancurkan roh-roh penolakan di dalam hati kami. Mari jamah persepsi kami Tuhan, supaya apa yang kami pikirkan, supaya kecerdasan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami bisa selaras dengan hikmat yang Tuhan inginkan kami miliki. Jamah juga ruangan ini Tuhan, di mana kami gunakan untuk memuji dan menyembah Tuhan, supaya sesi pemberitaan firman-Mu ini bisa berjalan sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Kami satukan hati kami Tuhan. Kami bergandengan tangan. Dalam nama Yesus, segala kuasa apapun yang tidak berasal dari kerajaan surga, kami satukan hati. Dalam nama Yesus, kami usir keluar dari hati kami. Kami usir keluar dari pikiran kami, bahkan keluar dari ruangan tempat kami beribadah. Mari Roh Kudus, berkaryalah. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Selamat ganti bulan. Hari ini sudah persis tanggal 1 Juni. Bulan yang ke-6 gitu ya, tahun 2025. Gak terasa sudah sampai setengah tahun ya kita jalani bersama-sama. Hari ini Bapak Ibu Saudara, hari Minggu pertama adalah kesempatan bagi kita, kehormatan bagi kita untuk bisa menikmati sakramen perjamuan kudus dan juga mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Apa sih yang kita pikirkan kalau kita mendengar kata persepuluhan atau perpuluhan? Apa yang ada di pikiran kita? Ketaatan. Ada lagi? Apa? Hak Tuhan. Oke. Ada lagi? Ucapan syukur. Satu lagi? Senggol-senggol sebelahnya suruh jawab.
ketika kita mendengar kata persepuluhan, yang terlintas di benak kita adalah mengkhususkan atau mempersiapkan bagian pendapatan kita untuk Tuhan? Atau mungkin perpuluhan, ya upeti, kewajiban, kayak orang bayar pajak, mau gak mau harus diberikan, beban. Atau mungkin ketika kita mendengar kata perpuluhan, yang terlintas di pikiran kita adalah suatu kerelaan, bahasa cinta, membalas cintanya Tuhan. Apapun itu, boleh jadi sebagian dari kita tetap merasa memberi perpuluhan itu terasa kurang menyenangkan. Benar apa betul Bapak Ibu Saudara? Gak ada yang berani jawab, serba salah soalnya. Kalau dijawab benar, amin, ntar dibilang bertobatlah kamu, begitu kan. Kalau dibilang enggak, bohong juga, Tuhan kan tahu hati kita, gitu ya. Kita maunya menerima terus, kalau bisa nggak usah ada yang keluar, begitu kan. Nah, saat berkat kita mengalir lancar, mengembalikan 10% milik Tuhan, aduh ringan. Suatu hari ada seorang pemuda, dia bekerja dari gaji 100.000. Lalu kemudian, Bapak Ibu Saudara jangan bilang 100.000 makan apa? Ada loh, yang gajinya 100.000, di bawah 100.000 juga ada. Waktu gajinya 100.000, dia mengembalikan 1/10 berapa? 7.000. 10.000 dikorok aja, 10.000 gampang buat dia. Seiring dengan ketulusan, ketaatan, didoakan, pelayanan dan segala macam, Tuhan memberkati buah tangannya, Tuhan memberkati pekerjaan tangannya. Gajinya naik 200.000, 300.000, 400.000 sampai 1 juta. Berapa dia memberikan persepuluhan? 100.000. Masih nggak berasa, masih bisa dilakukan. Naik 1 juta, 2 juta, 3 juta, 9 juta, 10 juta. Berapa dia memberikan? 1 juta. Masih dengan taat dia lakukan, masih tanpa beban. Naik terus karirnya, naik terus dipromosikan, usahanya berhasil dan segala macam, sampai dia bisa menghasilkan 1 bulan 100 juta. Berapa yang harus dia berikan? Masih bisa dia berikan. Lalu kemudian 100 juta, 200 juta, 300 juta, 400 juta, 500, 600, 700, 800, 900, habis itu berapa? 1M. Waktu pendapatannya sudah tiba di 1M, berapa yang harus dia berikan? Pada saat itulah dia menemui gembalanya, Bapak Ibu Saudara. Pak Pendeta, tolong doakan saya. Loh, doain apa lagi? Pendapatan sudah 1M, kurang apa lagi? Kamu dari dulu didoakan mulai dari 100.000, sekarang 1M. Iya Pak Pendeta, tapi tolong doakan saya. Bagaimana supaya hikmat Tuhan itu turun? Saya tidak perlu memberikan berapa perpuluhannya? 100 juta. Karena itu terasa berat buat saya Pak Pendeta. Tolong doakan supaya saya punya hikmat Tuhan, tidak perlu mengembalikan 100 jutanya milik Tuhan. Lalu atas kuasa Roh Kudus, saat itu juga Pak Pendetanya menjawab, oh begitu, baik, mari kita sama-sama berdoa. Saya akan doakan supaya gaji kamu, pendapatan kamu kembali ke 100.000 lagi, supaya kamu gak terasa berat mengembalikan milik Tuhan. Oh gak usah Pak Pendeta, gak usah, terima kasih, gak perlu. Bapak Ibu Saudara, saat kita sedang mengalir lancar berkat Tuhan, hidup kita baik-baik saja, mengembalikan 10% milik Tuhan terasa ringan. Tapi saat hidup kita dalam pergumulan, pendapatan tidak tetap, beras tinggal itu-itunya aja, mungkin 2 kali 3 kali makan udah habis, uang sekolah anak belum dibayar, sewa kontrakan masih nunggak, listrik, air, pulsa dan segala macam belum kebeli. Kalau boleh jujur, mungkin ada kalanya kita berpikir kalau ada uang tidak kita gunakan untuk perpuluhan. Bisa jadi kita gunakan dulu untuk hal yang lain. Tuhan, saya kan perlu beli beras. Tuhan, saya kan perlu bayar uang sekolah. Pernahkah hal seperti ini terbersit di dalam hati kita? Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, gak ada yang berani jawab gitu kan. Nanti katanya kurang rohani. Tapi sebenarnya manusiawi kok kalau kita pernah berpikir seperti itu.
di tengah kesesakan, di tengah pergumulan, di tengah himpitan beban hidup, kebutuhan hidup, dan tumpukan tagihan, sementara pendapatan penghasilan usaha kita sedang morat-marit. Secara manusia kita pasti berpikir ketika ada pendapatan yang masuk, tidak kita gunakan terlebih dahulu untuk berpuluhan. Wong buat saya aja kurang, Tuhan kan sumber berkatnya, Tuhan udah punya banyak. Nanti ya Tuhan, utang dulu, cicilan 0%, pay later. Tidak ada salahnya pagi ini kembali kita belajar tentang perpuluhan. Karena sebenarnya Bapak Ibu Saudara, perpuluhan itu adalah suatu yang indah. Kalau dilakukan dengan benar, bisa membuat kerohanian kita bertumbuh. Dengan sikap hati yang benar, kita dapat memiliki pandangan yang benar juga terhadap uang. Ini apa? Cinta. Kalau begini kan, kalau orang foto kan pada begini ya. Tapi kalau begini, beda artinya ya Bapak Ibu Saudara. Uang, cien, money, happen. Yang pertama kita lihat, kenapa kita perlu mengembalikan persepuluhan? Mungkin kita udah tahu jawabannya. Udah tahu. Tapi nggak ada salahnya toh. Pagi ini kembali kita mengingat-ingat alasannya. Perintah untuk memberikan persepuluhan dimulai dari Imamat 27 ayat 30 sampai 32. Yuk kita buka Alkitab kita masing-masing. Tidak ada di layar, hanya ada Imamat 27 ayat 30 sampai yang ke-32. Silakan dibuka HP sucinya, gadget sucinya. Layar suci bisa dibuka atau Alkitab cetak yang dibawa. Kalau masih nggak bawa, silakan sebelahnya dengan rela hati meminjamkan. Baca bareng. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Imamat 27 ayat 30 sampai 32. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Tetapi jikalau seseorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambah 1/5. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan yang kudus bagi Tuhan. Nah, 1/10 dari hasil pertanian dan peternakan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan yang kudus bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu tujuannya adalah untuk mensupport, memelihara, mendukung suku Lewi. Kita tahu suku Lewi dikhususkan jadi imam-imam melayani Tuhan. Jadi mereka tidak mendapatkan bagian dari tanah pusaka. Selain itu, selain untuk mendukung atau memelihara kehidupan dari suku Lewi yang memang berfokus pada bidang kerohanian, orang Israel melalui perpuluhan ini juga diajar untuk melihat Tuhan sebagai provider. Kalau saya katakan provider, Bapak Ibu Saudara langsung mikir, oh internet ya. Bukan Bapak Ibu Saudara. Provider di sini adalah penyedia, pemberi berkat, sumber berkat. Yuk kita baca Ulangan 14 ayat yang ke-23. Ulangan 14 ayat yang ke-23. Ada di layar alamatnya. Kita baca sama-sama. Sudah ketemu semua? Boleh bilang haleluya yang sudah ketemu? Ya, 1, 2, 3. Di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu, dan ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk. Jadi bukan belajar hal yang lain, belajar hal yang paling dasar, takut akan Tuhan. Amsal mengatakan apa? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi kembali ke dasarnya, kembali ke basicnya, kembali ke pelajaran iman yang paling dasar. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita renungkan, persembahan persepuluhan ini digunakan bukan untuk hal yang lain, tapi mendukung pekerjaan Tuhan dan juga mengingatkan saya, Bapak Ibu dan Saudara, bahwa Tuhan itulah yang menjadi provider kita. Tuhan itulah yang memberikan berkat di dalam hidup kita. Handphone yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara,
kendaraan yang Bapak Ibu Saudara bisa nikmati untuk tiba di tempat ini, pakaian yang Bapak Ibu Saudara kenakan, dan kacamata, mungkin gunting rambut, makan setelah pulang gereja, semua berkat itu adalah Tuhan yang memberikan. Suatu alasan yang baik untuk kita bisa mengingat bahwa mengapa kita memberikan perpuluhan, karena kita takut akan Tuhan. Kembali ke basicnya, kembali ke iman yang awal. Yang kedua, mengapa sikap kita sangat penting dalam memberikan persembahan atau persepuluhan. Kalau ingin saya tanyakan, apakah sekedar memberi saja cukup? Memberi saja cukup? Ada yang punya uang 100 ribuan? Pinjam dulu 100 Bapak Ibu Saudara. Ada yang punya uang 100 ribu? Gak ada. Cashless semua. Saya pinjam dulu 100. Ini beneran pinjam Bapak Ibu Saudara. Sebelum ibadah saya kembalikan. Ya boleh senang. Boleh saya pinjam sebentar. Ini uang Bu Lisna ya Bapak Ibu Saudara. Asli palsunya nanti tanya sama Bu Lisna, karena saya dapat dari Bu Lisna. Ini uang 100 ribu. Nilainya 100 ribu ya. Oke. Kalau saya berikan kepada seseorang, Bapak Ibu Saudara mau? Saya tanggung jawab sama Bu Lisna karena saya yang pinjam. Mau dikasih 100 ribu? Nggak ada yang mau, nggak jadi Bu Lisna. Mau? Oke. Kalau misalkan ada yang mau, lalu saya ngasihnya, bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara? Yang penting kan ngasih. Kan dikasih kan, 100 ribu juga loh nilainya. Dikasih nggak? Dikasih kan? Oke. Tapi gimana kalau misalkan cara saya memberikan? Remon mau? Boleh maju ke depan Remon. Saya pinjem Remon buat nanti kembaliin ke Bu Lisna, begitu maksudnya. Kalau cara saya ngasih begini, tolong diterima ya Remon ya, tolong kembaliin ke Bu Lisna ya. Silakan. Bagaimana perasaan Remon waktu saya memberikan dengan cara seperti itu? Senang, merasa dihormati. Bahkan bukan cuma Remon, mungkin Bapak Ibu Saudara juga. Nah, begitu dong. Itu namanya berakhlak, beretika, beradab. Melalui contoh ini, kita bisa mengerti bahwa memberi saja tidak cukup, Bapak Ibu Saudara. Kalau terhadap manusia saja, kita bisa paham contoh seperti itu. Lalu mengapa seringkali terhadap Tuhan, cara memberikan kita tidak benar? Hanya sekedar memberi, kan udah dikasih kan, udah tuh. Kadang-kadang dilecek-lecek, tuh ambil. Tukang parkir aja bisa baratin mobil kita loh. Kalau ngasih uang parkirnya, dilempar, dilecek-lecek, dia tersinggung, makan tuh duit lo. Lalu ketika kita memberikan dengan cara yang tidak benar, tidak berkenan, apakah Bapak Ibu Saudara pikir Tuhan akan suka menerimanya? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tuhan pernah menegur orang Israel karena meskipun mereka rajin, rutin, taat memberikan persembahan, tapi sikap hati mereka tidak benar. Yuk kita baca Yesaya 1 ayat yang ke-13. Yesaya 1 ayat yang ke-13. Kalau sudah ketemu boleh bilang haleluya. Sudah ketemu? 1, 2, 3. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Jadi ibadah saja tidak cukup, kumpul di gereja saja tidak cukup, sekedar memberikan saja tidak cukup, cuma melayani saja tidak cukup. Tuhan melihat jauh ke dalam hati. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bilang Tuhan kan gak ingin persembahan kita, Tuhan gak butuh, benar banget. Tuhan tidak butuh persembahan kita. Yang Dia butuhkan adalah sikap hati dan karakter kita. Itu yang Dia mau. Apalagi ketika kita bilang ini untuk Tuhan,
Kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Manusia aja melihat sikap kita ketika saya memberikan uang tadi, apalagi Tuhan. Benar sekali, Tuhan tidak butuh pemberian kita. Toh Dia sumber berkatnya. Tapi Tuhan mau melihat hati kita, karakter kita, ketika kita memberikan persembahan yang menyenangkan hati Dia. Bukan berapa besar jumlahnya, tapi berapa besar keinginan kita menyenangkan hati Dia. Setiap kali kita mau memberi, ingat tadi, walaupun 100.000, kalau memberikannya tidak benar, sebagian orang mungkin nggak jadi, ambil aja tuh duit lu, nggak akan dipungut. Bagaimana perasaan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, masih ingat kisah Ananias dan Safira? Dalam Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai yang ke-11, bagaimana waktu itu Petrus sedang menerima persembahan-persembahan, orang menjual tanah dan sebagainya. Lalu kemudian Ananias dan Safira punya sebidang tanah, tidak disuruh untuk dijual, tidak dipaksa untuk dijual. Tapi Ananias dan Safira kepingin juga dipuji dan disanjung, memberikan persembahan seperti jemaat yang lain. Tapi caranya salah. Mereka jual tanah mereka, lalu tidak seluruhnya hasilnya. Sekali lagi, tidak harus memberikan seluruhnya. Itu ide mereka sendiri. Yang menjadi masalah adalah mereka tidak jujur. Kenapa sih hal seperti ini aja harus bohong? Kan jual tanahnya seluruhnya. Terserah mereka. Mau dikasih seluruh penjualannya 100% kek, mau dikasih 80% kek, mau dikasih 50% kek, mau dijual atau tidak dijual kek, mau memberikan persembahan dari hasil tanah kek, itu kan terserah mereka. Tapi ide mereka dibumbui dengan kebohongan. Mereka jual tanah, bilangnya 100% diberikan, padahal tidak 100%. Bapak Ibu Saudara mengerti ya, ketika memberikan persembahan, ketika mengembalikan persepuluhan, sikap hati jauh lebih penting daripada nilainya. Ananias dan Safira mati seketika itu juga karena tidak jujur dalam memberi. Pasangan ini mengira sekedar memberi saja sudah cukup, jadi ikutan sama yang lain. Padahal kejujuran dan sikap hati jauh lebih penting. Mungkin kita bisa menipu manusia. Wah hebat, nilainya lebih besar dari yang lain. Wow 100%. Tapi kita tidak pernah bisa menipu Tuhan. Tidak pernah bisa menipu Tuhan. Akibatnya apa? Roh Kudus langsung berbicara kepada Petrus. Dan saat itu juga Ananias mati di tempat. Karena waktu ditanya tetap tidak mau mengaku. Lalu kemudian datanglah Safira istrinya. Ditanya, apakah ini seluruhnya? Ya, benar, benar. Kamu lihat orang di luar yang barusan menggotong jenazah suami kamu, sebentar lagi mereka juga akan menggotong jenazahmu. Mati di tempat. Begitu fatalnya pelanggaran. Tewas di tempat seketika itu juga. Bapak Ibu Saudara, kisah ini ditulis bukan untuk mengintimidasi kita. Oh ya memberi lu, kalau nggak memberi nanti fatal lu akibatnya. Bukan Bapak Ibu Saudara. Jangan salah paham ketika membaca kisah ini. Kisah ini ditulis untuk mengingatkan kita, justru melalui kisah ini kita belajar bahwa memberi saja tidak cukup tanpa sikap hati yang benar. Ruginya double Bapak Ibu Saudara. Udah keluar dana, keluar uang, tapi kena hukuman juga. Justru kisah ini kita perlu pelajari. Jangan takut untuk diintimidasi, harus bukan dari sisi itu. Tapi kisah ini mengingatkan ketika kita mau memberi untuk Tuhan, memberikan persembahan, mengembalikan 1/10, yang penting nilai hati kita, sikap hati kita. Jangan memberi dengan tidak jujur, apalagi terpaksa dan ikut-ikutan. Kita perlu memberi dengan sukarela dan sukacita. Jadi hari ini, yuk kita ambil waktu, renungkan kembali, koreksi hati kita masing-masing saat memberi. Terutama hari ini ketika kita punya kesempatan untuk memberikan atau mengembalikan persepuluhan. Gak perlu koreksi hati orang lain, gak perlu tunjuk depan belakang kiri kanan. Koreksi hati kita masing-masing. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara,
Maksud saya bagian yang terakhir, karena masih ada A, B, C, D, E, F, Z gitu ya. Yang ketiga, mengembalikan persepuluhan dengan sikap yang benar itu seperti apa? Kalau tadi kita sudah tahu sikap hati kita itu penting, lalu sikap yang benar itu seperti apa? Apa sih yang Tuhan mau? Yang pertama, sukacita. Tuhan ingin kita memberikan persembahan dengan sukacita. Ada yang punya uang 100 ribuan lain lagi? Selain Bu Risna. Ada lagi? 50 ribuan juga boleh. Ada lagi? Nggak ada, pakai QRIS semua. Adian ada? Ya, boleh. Mana? Waduh, tunggu dulu di situ. Ini uang 100 ribuan lagi, walaupun beda, ini udah lecek Bapak Ibu Saudara. Tapi nilainya tetap 100 ribu. Kalau misalkan anggap ini uang saya ya, saya nggak bilang pinjem loh, jadi saya nggak harus kembalikan. Nah, kalau saya berikan, Adrian, misalkan gitu ya, lalu gini, kamu mau nggak saya kasih 100 ribu? Mau lah. Mau ya. Tapi saya kasihnya sambil ngomel. Minta duit melulu, kemarin baru minta gitu kan. Nih lagi, udah nih nggak mau ambil 100 ribunya. Buat beli apaan sih emangnya? Nggak boros banget pakai duitnya. Ya udah nanti ibu jangan boros-boros dong pakai duitnya. Yang bener gimana sih ngatur duitnya? Masa gajian gini hari udah habis? Dipakai yang bener dong. Udah sana dipakai udah. Mana Bu? Nah, silakan. Nah kemudian kalau kita memberi tapi sambil ngomel, tidak dengan sukacita, kira-kira yang terimanya tuh bagaimana Bapak Ibu Saudara? Yang apa-apa sih, yang penting dikasih, yang penting dapat apa yang dimau, boleh. Tapi tetap ada dongkol juga, kesel juga kan. Ketimbang kita memberikannya dengan sukacita. Contoh aja anak Bapak Ibu Saudara. Nih, minta uang jajan dong. Kemarin kan baru dikasih uang jajan, masa gini hari udah habis, sama kamu pakai buat apa aja sih? Pulsa segala macam juga minta mama lagi. Udah nggak usah deh, ini nggak jadi deh, nggak jadi. Mungkin dia akan lebih baik bilang begitu. Lalu bagaimana perasaan Tuhan ketika kita mengembalikan persepuluhan atau memberikan persembahan sambil ngedumel, persembahan lagi, ganti bulan lagi. Emang nggak bisa ya mengerti perasaan orang? Nggak ngerti ya orang lagi susah? Ngasih, tapi ngedumel. Bapak Ibu Saudara bisa paham ya gimana perasaan Tuhan? Rasul Paulus dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, yuk kita baca. Rasul Paulus dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut, jangan dengan sedih hati atau karena sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan, berarti ada orang yang memberi dengan tidak sukacita, tapi Allah mengasihi orang yang memberi dengan pilihannya ada di tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita memberi dengan sukacita, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dengan kata lain, kalau kita memberi sambil ngoceh, terpaksa, ngedumel, Allah mungkin tidak berkenan di dalamnya. Jadi sukacita adalah sikap pertama yang perlu kita miliki ketika kita memberi. Bagaimana caranya? Satu hal, camkan, tanamkan dalam pikiran kita bahwa semua yang kita miliki, semua yang kita nikmati, semua yang kita dapatkan berasal dari Tuhan. Tanamkan itu sehingga kita tidak terlalu memegang erat-erat berkat dari Tuhan itu. Perpuluhan adalah salah satu bukti syukur kita kepadanya. Perpuluhan adalah salah satu bentuk ucapan syukur yang kita persembahkan. Kita mengakui kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Caranya gimana? Salah satunya dengan perpuluhan. Jadi yang pertama, sukacita, jangan sambil ngomel, ngedumel. Yang kedua, tulus. Ini bukan nama penyanyi ya, Bapak Ibu Saudara. Langsung ada yang keinget lagunya Tulus. Atau kosmetik facial, bukan. Apakah kita memberi hanya sebagai umpan bahwa supaya Tuhan memberikan lebih banyak lagi? Kan ya kita pada ya
Kalau memberikan kan dia akan dilipat gandakan 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Jadi kalau misalkan saya ngasih 100.000 kayak tadi, wah 100 kali lipat. Jangan Bapak Ibu Saudara, itu namanya pasang togel. Itu namanya judi. Kita memberi karena kita pengen umpan, atau kita memberi karena kita tulus pengen memuliakan Tuhan. Cuma masing-masing dan Tuhan yang tahu. Dalam Matius 6 ayat 1-4, Yesus mengingatkan para pendengarnya untuk memberi tanpa maksud dan niat yang tersembunyi. Slide-nya boleh ditampilkan? Matius 6 ayat 1 sampai yang keempat. Yuk kita baca sama-sama. Matius 6 ayat 1 sampai yang keempat. Sudah ketemu semua? 1, 2, 3. Ingatlah dan jangan melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Ya. Karena dari dunia engkau tidak berbuat kepada Bapa-Mu yang di surga. Ya. Jadi apabila engkau bersedekah, janganlah engkau merencanakan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah ibadah dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, Janganlah. ketahui tangan kirimu apa yang dibuat kananmu. Ya. Hendaklah sedekah itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapa-Mu yang bergerak yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. amin. Ayat 3 dan 4. Tetapi jika engkau memberikan sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapa-Mu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya padamu. Tapi seringkali ketika di sini kita melakukan pencitraan. Apapun yang kita kasih mesti orang lain tahu. Seperti seorang anak kecil yang berdoa, doanya sih memang di kamarnya, tapi pintu kamarnya dibuka, Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian dia doa teriak-teriak, Tuhan Yesus, aku pengen coklat yang ada di minimarket itu, yang panjang banget, mereknya ini ABCYZ disebutin, adanya di rak sebelah sini. Tuhan Yesus, tolong ya, aku pengen banget coklat yang itu, sama mobil-mobilan yang ada di rak sebelah. Mamanya masuk ke dalam kamar, hei, doa gak usah teriak-teriak kayak gitu. Pelan-pelan juga Tuhan dengar. Iya sih Ma, tapi grandpa yang di kamar sebelah kan rada budak, jadi dia gak denger, dia harus kenceng-kenceng teriaknya biar dia dengar. Kalau gitu doanya sama Tuhan atau sama grandpa yang di kamar sebelah? Seringkali ketika kita memberi persembahan, bukan memberikan kepada Tuhan, tapi kita ingin orang lain melihat dan memuji diri kita. Seharusnya ketika kita memberikan persepuluhan, kita memuliakan Tuhan dengan penghasilan yang sudah lebih dulu Tuhan berikan kepada kita. Jadi balasan yang akan Tuhan berikan sepenuhnya adalah hak Tuhan. Kita gak bisa bilang, Tuhan, mana balasannya? Itu adalah hak Tuhan. Bagian kita memberikan persepuluhan karena kita tulus ingin memuliakan Dia. Itu dulu. Urusan Tuhan mau balasnya kapan, itu bagiannya Tuhan. Yang harus kita lakukan percaya bahwa setiap janjinya pasti digenapi. Oleh karena itu sebelum kita memberi nanti, mari kita periksa lagi hati kita masing-masing. Sudah ada ketulusan gak di dalam hati kita? Untuk memuliakan Tuhan, membalas kasihnya, atau umpan supaya dapat lebih banyak lagi? Kalau masih tidak berkenan, minta ampun supaya ada ketulusan di dalam hati kita. Yang ketiga, sikap hati seperti apa yang harus kita miliki? Konsisten. Kalau Tuhan, pernah gak Dia gagal dalam menolong kita? Pernah gak Dia tidak memberkati kita? Pernah gak Dia gagal melaksanakan rencananya dalam hidup kita? Gak pernah. Kalau Tuhan tidak pernah gagal, sepantasnya juga kita tidak pernah gagal bersyukur kepadanya. Malaiki 3 ayat yang ke-10 berkata apa? Malaiki 3 ayat yang ke-10. Sudah ketemu? 1, 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan
Ujilah aku. Siapa yang bilang ujilah? Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh mengharapkan balasan, betul. Tapi Tuhan sendiri sudah berjanji dan kita percaya janjinya itu digenapi. Ini adalah suatu bahan perenungan yang baik. Kalau Tuhan tidak pernah gagal memberkati, memelihara kita, menolong kita, providensianya terus berlangsung sampai hari ini, lalu kenapa seringkali kita sengaja tanda petik gagal bersyukur kepada Tuhan melalui persembahan kita? Seringkali kita tanda petik sengaja bukan mengutamakan, tetapi justru membuatnya paling terakhir. Bukan menyiapkan, tetapi menyisakan. Dan kita tahu gak akan ada sisanya. Waktu, uang, kesempatan, kalau disisakan tidak pernah akan ada sisanya. Oleh sebab itu kita utamakan, kita siapkan. Nah, dengan kesadaran itulah Bapak Ibu Saudara, makanya persembahan persepuluhan seharusnya menjadi sebuah konsistensi, sebuah terus-menerus, sebuah gaya hidup yang memang kita, anak-anak Tuhan itu lakukan. Terdorong oleh apa? Bukan umpan, tapi rasa syukur yang melimpah. Bulan ini berhasil Tuhan, saya lewati lagi. Mungkin tidak semulus bulan kemarin, tapi toh berhasil lagi lewat. Sampai lagi di tanggal 1. Nanti tanggal 1 rasanya berat, ternyata lewat lagi 1 bulan. Makanya setiap bulan kita bersyukur. Perpuluhan itu karena rasa syukur yang melimpah. Berjalan lagi 1 bulan bersama Tuhan bukan sebagai suatu kewajiban, beban, tapi kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Dan syukur bisa berjalan bersama Tuhan 1 bulan lagi. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, apa sih sikap kasih, sikap hati yang Tuhan inginkan supaya kita berkenan memberikan kepadanya? Kasih bukan tentang seberapa banyak kita bisa memberi, tapi seberapa kasihnya yang kita curahkan dalam pemberian kita. Seberapa besar rasa cinta kita membalas cinta Tuhan ketika kita memberikan persembahan. Itu yang harus kita tanya sama diri kita. Pernah saya berikan contoh, ketika kita memberikan kado untuk orang, itu ditentukan. Kalau orang itu kita sayang banget, pasti kita berikan yang terbaik, terberikan yang mahal. Mungkin nyicil, pay later, gak apa-apa buat suami kita, pasangan kita, anak kita, karena kita sayang sama dia. Kita pengen dia tahu betapa kita sayang sama dia. Begitu juga ketika kita mengembalikan persepuluhan, jangan asal-asalan. Bukan seberapa besar kita bisa memberikan sesuai kemampuan kita, oh itu semua juga dari Tuhan. Tapi seberapa kita membalas cintanya yang luar biasa itu. Seberapa besar sih cinta Tuhan sama kita? Yohanes 3 ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya saya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi pertanyaannya sekarang, sungguh-sungguh gak sih kita membalas kasihnya? Atau membiarkan dia bertepuk sebelah tangan? Tuhan sungguh-sungguh loh mengasihi kita. Nyawanya aja dia kasih, nyawanya aja dia berikan. Dia gak minta nyawa kita, dia cuma minta kita punya sikap hati yang benar, sehingga kita nantinya bisa melihat dengan semakin jelas bagaimana Tuhan menggenapi janjinya di dalam hidup kita. Amin. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita sudah merenungkan kembali makna dari mengembalikan persepuluhan. Bukan sekedar kewajiban, tapi sebuah kesempatan untuk menyatakan kasih kita, syukur kita kepada Tuhan. Tuhan gak lihat jumlahnya, tapi Tuhan lihat sikap hati kita dalam memberi. Apakah kita memberi dengan sukacita atau sambil ngedumel? Apakah kita memberikan dengan ketulusan atau dengan yang gak rela? Apakah kita konsisten dan membalas kasih Tuhan sepenuhnya? Ingat Bapak Ibu Saudara, persepuluhan bukan hanya tentang apa yang keluar dari dompet kita, tetapi lebih penting kepada apa yang mengalir keluar dari hati kita. Mari kita berhenti melihat perpuluhan sebagai beban, tapi mulai melihatnya sebagai pernyataan iman
bahwa kita percaya, kita beriman, kita sepakat Tuhan sanggup memelihara dan mencukupi hidup kita lebih daripada apa yang bisa kita hitung, lebih daripada hitungan kita di atas kertas. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita semua hari ini dan seterusnya, mari kita memberi kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar. Karena kalau hati kita benar di hadapan Tuhan, pemberian kita menyenangkan hatinya, hidup kita pasti menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pagi ini kembali kami diingatkan mengenai persepuluhan, bahwa sebenarnya itu adalah suatu kesempatan untuk kami bisa membalas berkat Tuhan di dalam hidup kami. Engkau tidak pernah gagal menolong kami, Engkau tidak pernah gagal dalam memberkati kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan seluruh pertolongan-Mu selalu menyertai hidup kami. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami bukan mengutamakan memberi persembahan kepada Tuhan. Kami selalu berhitung-hitung dengan akal dan logika kami yang terbatas ini. Mulai hari ini Tuhan, kami ingin memperkaya iman kami. Kami ingin memperkuat dan memperteguh harapan kami kepada Tuhan, bahwa janji-janji-Mu pasti akan Kau tepati. Bagian kami adalah percaya dan pegang terus janji-Mu. Terima kasih Tuhan untuk bulan yang baru, di mana kami bisa duduk semeja dan sehidangan dengan Kepala Gereja yang Agung Tuhan Yesus Kristus. Kami akan menerima tubuh dan darah Kristus, manunggal menjadi satu dengan diri kami, sehingga kami bisa melewati lagi bulan yang baru nanti bersama dengan Engkau. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan kami bersyukur betapapun sesaknya, betapapun banyaknya pergumulan kami, betapapun mungkin penyakit kami masih belum disembuhkan, tapi kami bisa melewatinya bersama dengan Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk Roh Kudus-Mu yang Tuhan taruh di dalam hati setiap kami, untuk terus menguatkan, mengajar, memampukan, supaya kami bisa diperlengkapi menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya sekedar pendengar saja. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya bersama kita katakan amin. Saya undang para pelayan perjamuan untuk menempati posisi masing-masing, dan sang leader bisa mulai menyanyikan lagu pilihannya. Ku
Kristus dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita sebagai tanda kita menghormatinya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Mari kita angkat darah Kristus dengan tangan kanan kita masih lebih tinggi dari kepala kita untuk tanda menghormatinya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Sekali lagi mari kita katakan syukur kita, semua baik, semua baik, Semua baik, semua baik. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku, kami percaya kami sudah diperbaharui. Kami yang punya masalah, Tuhan sudah memberikan solusi dan harapan yang baru. Kami tidak lagi merasa frustrasi, depresi, karena Tuhan selalu menyertai dan berjalan bersama dengan kami. Segala penyakit kami oleh disembuhkan oleh bilur-bilurnya, kami sudah menjadi sembuh. Bapa di dalam surga, kami percaya dosa kami yang merah seperti kirmisi sudah Tuhan putihkan kembali menjadi seperti salju. Kami yang mungkin butuh pekerjaan baru, Tuhan akan bukakan jalan. Kami yang butuh jodoh, Tuhan akan berikan. Kandungan setiap para istri, Tuhan akan bukakan sehingga menjadi kandungan yang berhasil, kandungan yang subur, dan Tuhan akan berikan anak-anak yang bertumbuh di dalam Tuhan. Setiap keluarga yang Tuhan akan berikan menjadi keluarga yang harmonis. Setiap usaha pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami dalam nama Yesus menjadi berhasil, Tuhan. Dan kami percaya ketika kami berjalan dengan Yesus, kami berjalan bersama dengan Tuhan yang hidup. Masalah, tantangan, pergumulan, sakit, penyakit, penderitaan mungkin tidak berubah di hadapan kami, tapi bersama Yesus kami pasti bisa melewatinya. Terima kasih untuk bulan yang baru, Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang baru. Terima kasih untuk harapan yang baru. Terima kasih untuk solusi yang baru. Terima kasih untuk berkat yang baru. Terima kasih untuk kekuatan yang baru. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang selalu konsisten dan tidak pernah lelah di dalam hidup kami.
Terima kasih untuk Engkau yang tidak pernah menyerah di dalam hidup kami. Kami hanya bisa mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau dosa-dosa dan kesalahan kami sekali lagi masih ingin Tuhan ampuni. Mari berikan kami kekuatan supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya sekedar pendengar saja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Diberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mengembalikan persepuluhan. Silakan berdiri di tempat masing-masing dan mengangkat, mungkin ada yang pakai amplop atau memberikan secara transfer, bisa mengangkat handphone atau gadgetnya. Yang ada di lantai 2 bisa bergabung turun dengan kami di lantai 1. Jika sudah siap semua, kita akan sama-sama berdoa. Sekali lagi kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa persepuluhan kami. Kami tahu kalau kami bisa mengembalikan persepuluhan ini karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kami. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan kami hikmat untuk kami mengelola pendapatan, berkat, uang yang Tuhan berikan di dalam hidup kami, sehingga bisa mendatangkan kesejahteraan dan kebaikan bagi kami dan keluarga kami. Terlebih daripada itu, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap janji Tuhan pasti akan Tuhan genapi di dalam hidup kami yang tetap percaya kepadamu. Dalam nama Yesus kami bawa persembahan ini. Yang percaya kita katakan amin. Silakan. Silakan dari kanan saya, nanti diikuti oleh kiri saya dan disertai dengan membawa kantong persembahan sebelumnya. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Dekatlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, ya hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, ya hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Kepada selanjutnya saya persilakan pada pembaca pengumuman. Shalom semuanya, puji Tuhan, hari ini kita diberi kesempatan untuk mengikuti perjamuan kudus. Bahkan kita juga sudah mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebelum saya membacakan beberapa pengumuman, apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara-saudari yang pagi ini baru pertama kali hadir ibadah di tempat ini? Nggak ada ya? Ya, puji Tuhan untuk kesetiaan setiap jemaat yang ada. Dan kami juga keluarga besar GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Kamelia Suryanto yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Ibu. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang sudah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus yang khusus. Untuk jemaat wanita diundang hadir dalam kebaktian WBI yang diadakan setiap hari Selasa jam 10 pagi. Dan hari Selasa ini tanggal 3 Juni firman Tuhan akan disampaikan oleh PDM Wiwi Karta Elia.
Untuk kaum muda diajak juga hadir setiap hari Sabtu sore jam 6 dalam komunitas EYT. Hari Sabtu ini tanggal 7 Juni akan diadakan acara sharing kelompok. Untuk seluruh jemaat juga diundang kembali hadir dalam kebaktian umum minggu depan tanggal 8 Juni jam 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDP Paulus Igunata Sutejo. Untuk para orang tua juga diharapkan bisa membawa anak-anaknya saat beribadah supaya anak-anak juga bisa mengikuti sekolah minggu di kelas lantai 3 bersamaan dengan kebaktian umum. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Shirley Cita tanggal 1 Juni. Ini adalah jemaat KW ya. Untuk Bapak Randy Sastro Tansil yang berulang tahun tanggal 5 Juni dan juga saudari Amelia Junita tanggal 7 Juni ya. Selamat ulang tahun Amel. Tuhan Yesus memberkati. Untuk dana OTA kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Swini yang sudah mempersembahkan sebesar Rp200.000. Jangan lupa juga diingatkan terus ya supaya kita tetap menyatukan hati kita, berdoa buat gereja kita, buat bangsa negara kita setiap malam jam 9. Dimanapun kita berada, kita bisa meluangkan waktu kita sejenak supaya pemulihan terjadi buat gereja kita dan negara kita. Dan juga kita bisa mengajak dan mengingatkan keluarga kita, mungkin saudara tetangga kita yang belum punya tempat ibadah yang tetap, bisa bersama-sama beribadah di GBI Alberta. Dan kita juga bisa mengikuti setiap kegiatan gereja kita melalui warta digital yang dikirimkan di WA Group setiap hari Sabtu. Biasanya dikirim sama Adrian ya. Kita bisa melihat khususnya para pelayan supaya bisa nggak lupa untuk tugasnya. Itu aja, mungkin ada tambahan? Nggak ada. Saya undang Bapak Ibu, saudara-saudari bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita dan doa berkat akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Semua yang Engkau perbuat di dalam hidup kami adalah baik Tuhan. Dan kami percaya, kami yakini itu Tuhan, bahwa semua yang Engkau sediakan bagi kami itu juga yang terbaik. Dan Bapa, kami bersyukur kalau hari ini kami juga masih diberi kesempatan untuk datang ke tempat ini, untuk memuji-Mu, menyembah-Mu. Bahkan kami juga dilayakkan untuk duduk semeja perjamuan dengan Engkau. Itu semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan, kami juga bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, yang sudah mengingatkan kami sekaligus menegur kami Tuhan. Ampuni kalau selama ini mungkin kami masih salah di dalam memberikan persepuluhan Tuhan. Mungkin kami memberikannya karena formalitas atau karena terpaksa atau dengan motivasi lain yang salah Tuhan. Ampuni kami Tuhan dan ajar kami Tuhan, mampukan kami untuk bisa memberikan persepuluhan
dengan sikap yang benar Tuhan. Biarlah kami boleh memberikannya dengan penuh sukacita, dengan tulus, dengan konsisten, dan juga melakukannya dengan kasih sebagai ucapan syukur kami Tuhan, karena Engkau yang terlebih dahulu memberkati kami begitu besar Tuhan. Dan biarlah Tuhan ajar kami untuk setia melakukannya Tuhan, dan biarlah ketika kami melakukan ini semua, kami juga percaya Engkau akan memberkati dengan berkat yang khusus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Biarlah kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Bapak, kami juga bersyukur untuk hamba-Mu, Ibu Pendeta Karmelia, yang sudah menyampaikan firman-Mu pagi ini. Biarlah Engkau juga memberkatinya dengan berkat yang khusus. Bahkan Engkau terus tambahkan hikmat yang daripada Engkau Tuhan. Engkau terus memperlengkapi dia di dalam setiap tugas pelayanan yang Engkau percayakan kepadanya Tuhan. Dimanapun Engkau utus dia untuk menyampaikan kebenaran-Mu, maka di situ nama-Mu yang ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan. Engkau juga berkati Felix di dalam pekerjaannya Tuhan, untuk kedua anaknya Moses dan Nicole juga di dalam studi mereka. Biarlah Engkau juga yang buat berhasil, dan Engkau jamin masa depan mereka. Bapak, kami bersyukur kalau Ibu Gembala juga ada di tengah-tengah kami pagi ini dengan segala kelemahan fisik dia Tuhan. Kami percaya kalau dia bisa ada di tempat ini, itu semua karena kekuatan yang daripada Engkau. Biarlah Engkau juga yang terus memberikan kesehatan yang baru hari lepas hari pada beliau Tuhan. Dan Engkau sendiri juga yang terus memperlengkapinya di dalam tugas pelayanannya sebagai Ibu Gembala kami, di dalam menggembalakan setiap jemaat yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Engkau juga yang memberkati mereka semua dengan berkat yang khusus. Bahkan Engkau tambahkan kesetiaan dalam hati mereka di dalam melayani Engkau Tuhan. Dengan setiap karunia yang sudah Engkau berikan kepada mereka, mereka boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur kalau di sepanjang minggu ini saudara-saudara kami yang berulang tahun, untuk Ibu Shirley, untuk Bapak Randy, dan juga untuk Saudari Amel Tuhan. Biarlah Engkau juga yang memberkati mereka, memberikan mereka hadiah yang khusus pada hari istimewa mereka. Kalau Engkau sudah memimpin kehidupan mereka sampai saat ini, kami juga percaya Engkau yang akan terus menyertai, membimbing mereka, memimpin kehidupan mereka untuk kedepannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingat untuk teman-teman kami mungkin yang hari ini tidak bisa bergabung di tempat ini. Kami nggak tahu Tuhan apa yang menjadi halangan bagi mereka, tapi kami percaya Engkau sanggup melawat mereka satu persatu. Engkau sanggup memberkati setiap mereka. Mungkin ada di antara mereka yang sedang sakit, biarlah Engkau juga yang sembuhkan mereka. Engkau jamahkan, memberikan pemulihan yang sempurna bagi mereka. Dan bagi mereka juga mungkin yang sedang ada pergumulan, berbeban berat Tuhan, kami juga percaya Engkau yang sanggup memberikan jalan keluar bagi mereka. Kami rindu kalau mereka semua boleh kembali bersama-sama datang beribadah di minggu yang akan datang. Kami juga mau menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan setiap pergumulan, setiap permasalahan yang ada di negara ini Tuhan. Tapi biarlah Engkau juga yang memimpin, Engkau turut campur tangan khususnya bagi setiap para pemimpin yang ada, untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada, bahkan juga untuk para pemimpin dari yang terendah sampai yang tertinggi semuanya Tuhan. Biarlah Engkau tambahkan hikmat bagi mereka, berikan rasa takut kepada mereka Tuhan, untuk mengambil setiap keputusan yang bisa membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan untuk kepentingan kelompok mereka, organisasi politik mereka, atau apapun Tuhan. Biarlah mereka boleh punya hati yang mau melayani masyarakat, yang mau membangun bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami juga mau berpisah satu sama lain, biarlah Engkau juga hantar pimpin setiap langkah kami, hingga kami boleh tiba di tempat tujuan kami masing-masing tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan.
Dan biarlah ini menjadi doa kita. Semoga kasih kita makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kita dapat memilih apa yang baik, supaya kita suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Biarlah kekuatan Simson, kebijaksanaan Salomo, kesabaran Ayub, iman Abraham, inspirasi Daniel, ketulusan Esther, keberanian Daud, kesalehan Henokh, kelembutan Musa, ketaatan Yosua, kesetiaan Rut, dan sukacita Habakuk turun menjadi bagian kita. Maka sekarang turunlah atas kita semua sekalian kasih karunia dari Allah Bapa kita di dalam sorga, pengampunan dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, damai sejahtera, sukacita, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus turun menyertai setiap langkah kita, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya menjemput kita semua di atas awan-awan. Kita yang tetap percaya dan setia kepadanya, dalam nama Yesus terimalah. Haleluya.